Jadi target di dalam pelatihan materi ini, pertama Bapak Ibu nanti diharapkan untuk dapat merencanakan audit internal, kemudian Bapak Ibu dapat melakukan audit internal, dan Bapak Ibu nanti terakhir adalah dapat menyusun laporan hasil audit internal. Apa sih audit itu? Gitu ya Bu ya. Audit adalah pemberian sistematik independen untuk mengetahui apakah aktivitas proses produk halal dilaksanakan efektif sesuai dengan perencanaan. Sistematik artinya proses audit internal itu dilakukan dengan secara sistem Bapak Ibu. Artinya apa? Direncanakan baik. Kemudian dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, ya, artinya oleh tim tersendiri. Kemudian waktunya ditentukan. Kemudian siapa yang terlibat dijelaskan. Kemudian artinya memang eh, audit ini dilakukan bukan sekonyong-konyong ya. Jadi ada metodenya yang jelas, ada material yang terkait dengan peralatan audit yang jelas, ada personnya yang jelas dalam bentuk tim internal auditor kan gitu kan. Ada standar-standar yang jelas juga diacu untuk melakukan audit tersebut. Kemudian independen artinya memang dalam hal audit internal semua pihak itu harus independen. Semua yang terlibat di dalam internal audit, yaitu terutama para auditornya, harus bersikap independen, Bapak Ibu. Tidak boleh misalnya dipengaruhi apa misalkan tidak enakan sikap-sikap yang menyebabkan proses audit berjalan seperti jadi tidak objektif, gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah proses produk halal yang kita lakukan ya dilaksanakan efektif sesuai dengan perencanaan. Perencanaannya apa sih? Perencanaan penerapan sistem SJPH. Ada di mana perencanaan itu? Ada di dalam manual SJPH. Setelah kemudian, ada di dalam manual SJPH, ada di mana lagi? Ada di dalam prosedur-prosedur yang terkait dengan sistem jaminan produk halal. Jadi, ketika kita pada saat mengaudit, kemudian ada yang tidak sesuai dengan perencanaan yang dituangkan di dalam manual EJPH atau yang tidak sesuai dengan eh, standar operasional prosedur yang kita miliki, maka berarti sistem tersebut tidak sepenuhnya dipelihara. Jadinya itulah kemudian menjadi sebuah temuan audit. Gitu ya Bapak. Jadi perencanaannya ada di mana? Perencanaan itu kan tadi adanya di dalam manual, adanya di dalam SOP, adanya di dalam daftar bahan, adanya di dalam banyak Bapak Ibu yang kemarin Bapak Ibu pelajari di dalam manual EJPH tersebut. Nah, ini kalau bicara unit kompetensi ya, jadi Bapak Ibu nanti merencanakan audit, melakukan audit, menyusun audit ini merupakan elemen kompetensinya. Kriteria unjuk kerjanya Bapak Ibu nanti diharapkan sampai dapat membuat laporan audit. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan audit internal ini di dalam sistem jaminan produk halal, beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui ya yang diatur di dalam EJPH. Pertama, prosedur tertulis dibuat. Jadi Bapak Ibu nanti salah satu prosedur wajib yang ada di dalam sistem jaminan produk halal itu adalah audit internal Bapak Ibu. Jadi harus ada prosedur audit internal. Apa gunanya? Mengapa kita harus membuat? Nah, nanti kita akan jelaskan. Kemudian dilakukan terjadwal minimal 1 kali dalam 1 tahun. Bapak Ibu, audit ini dilakukan terjadwal 1 kali dalam 1 tahun. Dan jangan lupa sebelum Bapak Ibu dilakukan audit oleh LPH, ya ini yang bagi baru nih Bu ya. Jadi kan ketika Bapak Ibu mendaftarkan, otomatis kan sudah melakukan. Kemudian nanti sebelum si auditor eksternal dari LPH Data mengaudit kita, Bapak Ibu sudah melakukan audit internal dahulu. Karena ada bagian yang pasti diminta dijelaskan sudah dilakukan internal audit atau belum. Kemudian bukti-buktinya apa. Oleh karena itu Bapak Ibu harus melakukan sebelum audit sertifikasi. Pelaksananya dapat diintegrasikan dengan sistem lain. Nah, tadi Bapak ini ya siapa yang bertanya tentang integrasi Bapak Ibu sekalian. Jadi pelaksanaan audit bisa diintegrasikan. Kalau Bapak Ibu sekarang misalnya memiliki sudah punya standar ISO ya
Tadi Bapak ada juga yang sudah menerapkan standar BRC gitu ya. Itu berarti kan Bapak Ibu ada juga persyaratan melakukan audit. Pelaksanaannya bisa diintegrasikan dengan audit halal Bapak Ibu. Yang penting adalah kompetensi auditornya punya tahu. Kompetensi auditornya mumpuni untuk melakukan audit tersebut. Apa syaratnya Bapak Ibu? Minimal auditor itu satu harus mengetahui standarnya yang diaudit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengintegrasikan audit ISO dan audit misalkan halal ini, ya pastikan bahwa internal auditornya itu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang ISO dan tentang sistem jaminan produk halal. Termasuk juga tentang teknik auditnya bagaimana. Pengetahuan itu harus dimiliki bagi para internal auditor. Makanya Bapak Ibu sekalian, saran saya, penyelia ketika sudah melakukan training seperti ini, menerima training, Bapak Ibu harus mensosialisasikannya. Apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan, terutama tentang sistem jaminan produk halal, pastikan Bapak Ibu sudah disampaikan kepada tim, ya. Kemudian juga untuk tim internal auditor, mohon juga ditambahkan materi yang harus diberikan pembekalan adalah tentang internal audit ini. Karena biar auditor internal kita itu mengetahui apa standarnya dan mengetahui bagaimana kita melakukan audit ini, gitu ya. Kemudian dilakukan secara independen ya terhadap area yang diaudit. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Jadi memang auditor internal ini kan terdiri dari orang-orang di dalam internal pabrik sendiri. Misalnya dari bagian pembelian, dari satu, dari bagian gudang bahan satu, dari bagian produksi satu, dari bagian QC, dari bagian misalkan gudang produk gitu ya, dari bagian PPIC, dari bagian apalagi pembelian sudah ya. Nah, dipilih orang-orang tersebut untuk menjadi auditor internal. Syaratnya supaya menjaga independensinya, kita sebagai mengatur jadwalnya itu jangan sampai dia mengaudit bagi departemennya sendiri. Jadi dibikin siksak Bapak Ibu. Jadi si A yang dari bagian pembelian jadwalnya diatur untuk melakukan audit misalnya di bagian gudang bahan. Orang gudang bahan mengaudit bagian produksi. Orang produksi kemudian mengaudit bagian gudang produk. Orang gudang produk mengaudit bagian QC. Orang QC mengaudit bagian pembelian. Nah, itu diatur seperti itu sehingga dia si auditor internal tersebut bisa bersikap independen, ya. Jadi kalau mengaudit dirinya sendiri kan pasti ada konflik kepentingan ya, seperti itu. Kemudian ruang lingkupnya disesuaikan dengan lingkup penerapan EJPH. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan audit, pastikan bahwa apa yang kita audit tersebut merupakan bagian dari lingkup penerapan EJPH kita. Ya, kalau misalnya auditnya Bapak diminta untuk misalnya mengaudit bagian produksi. Nah, bagian produksi itu lingkupnya mana aja sih? Oh, bagian produksi itu bekerja dari mulai mengambil bahan di gudang bahan sampai dengan produk tersebut dikirim ke gudang, misalnya ya, produk jadi dikirim ke gudang. Karena setelah jadi gudang menjadi bagian tanggung jawabnya orang gudang. Nah, lingkup ini yang harus dipahami bahwa inilah yang kemudian lingkup ini yang Bapak Ibu audit kalau memang Bapak Ibu diminta mengaudit bagian produksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana jika misalnya audit perusahaan tersebut menggunakan pihak ketiga? Bapak Ibu punya gudang, tapi ternyata gudangnya kurang. Kemudian Bapak Ibu perusahaan punya kebijakan menggunakan gudang pihak luar, ya, mengadakan kerjasama dengan ada perusahaan pemilik gudang. Kemudian Bapak Ibu melakukan proses penyimpanan di gudang pihak ketiga. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka bagian gudang pihak ketiga pun menjadi bagian yang harus dilakukan audit internal. Demikian juga misalnya punya dapur ya, misalnya Bapak Ibu punya central kitchen di sini, kemudian punya central kitchen di tempat-tempat lain, punya ya dapur-dapur cabang, berarti dapur-dapur cabang juga menjadi bagian yang harus dilakukan internal audit. Hasil laporan audit itu Bapak Ibu dilaporkan kepada BPJPH. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah
mendapatkan sertifikasi halal, kemudian melakukan agendakan untuk melakukan audit internal. Dan hasil dari internal audit tersebut, Bapak Ibu laporkan ke BPJPH. Prosedur. Mengapa kita perlu prosedur, Bapak Ibu? Pertama, tujuannya adalah memudahkan dan menjadi petunjuk dalam melakukan audit internal. Jadi maksudnya begini, betul. Prosedur itu kan dilakukan supaya Bapak Ibu tuh mudah tahu bagaimana cara melakukannya. Kemudian memastikan kompetensi auditor. Pastikan di dalam prosedur tersebut ada kompetensi yang dipenuhi oleh seorang auditor internal. Misalnya, mampu berkomunikasi dengan baik, bisa mengoperasikan komputer, karena memang auditnya dilaporkan dalam bentuk orang pasti ngetik gitu kan. Kemudian kompetensi ada misalnya pernah mengikuti training EJPH walaupun internal gitu kan, memahami teknik audit. Nah, itu standar kompetensi atau bisa diperkuat lagi karena memang dipastikan si auditor itu harus mengetahui proses, mungkin dipersyaratkan sudah bekerja minimal 1 tahun. Ya, itu jadi untuk memastikan kompetensi auditor tersebut. Nah, itu dituangkan di dalam prosedur Bapak Ibu. Kemudian memilih dan mengidentifikasi tim internal audit yang sesuai. Ya, jadi Bapak Ibu nanti tadi sebenarnya sudah mengulang juga kompetensi, mengidentifikasi, jadi tim internal audit yang sesuai. Ya, kemudian memelihara catatan audit termasuk evaluasinya. Setiap prosedur diterapkan, otomatis Bapak Ibu harus memeliharanya, termasuk juga bukti implementasi terhadap prosedur tersebut. Bukti implementasi terhadap prosedur itu apa sih? Ya dalam bentuk checklist, dalam bentuk form, dalam bentuk logbook. Nah itu adalah bukti implementasinya. Nah Bapak Ibu diminta kita untuk memelihara catatan-catatan terkait dengan aktivitas audit tersebut. Tujuannya apa Bapak Ibu? Pertama, mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan EJPH. Jadi memang tujuannya begitu Bapak Ibu. Kalau nanti ada ketidaksesuaian, maka Bapak Ibu disampaikan kepada auditor, auditi, maka auditi akan memikirkan tindakan perbaikan dan pencegahannya seperti apa gitu ya. Kemudian menentukan efektivitas penerapan EJPH ya. Otomatis Bapak Ibu sekalian ketika kita melakukan audit kita akan melihat apakah sistem yang sudah direncanakan tersebut diterapkan secara efektif dan konsisten atau tidak. Ya, jadi terkadang kemarin ya jangan sampai kita sudah disertifikasi kemudian kita menjadi tidak memelihara sistem akhirnya semua yang sudah disepakati di dalam manual EJP itu semuanya dilanggar. Ya, Bapak Ibu jangan sampai kejadian seperti itu. Itu artinya apa? Perusahaan tidak konsisten menerapkan, ya, tidak bisa menjaga sistem. Itu yang terkadang menyebabkan pabrik itu tidak terkontrol, Bapak Ibu, ya. Memberikan peluang dan perbaikan. Jadi jelas Bapak Ibu, sebetulnya temuan audit itu adalah tujuannya adalah untuk kita dapat melakukan perbaikan, Bapak Ibu, dan pencegahan. Kemudian memenuhi persyaratan SJPH jelas audit harus dilakukan 1 kali dan hasilnya dilaporkan kepada BPJPH. Kemudian mendaftarkan sistem halal kepada badan sertifikasi jelas. Oleh karena itu audit internal dilakukan sebelum audit sertifikasi. Bapak Ibu sekalian, audit itu dilakukan ya dilakukan oleh penyelia ya. Nah karena kita sekarang penyelianya berarti yang berskema reguler. Berarti Bapak Ibu akan mengaudit 5 kriteria ini. Tapi untuk yang usaha yang self declare ya mungkin pendamping ini hanya mengaudit bahan, proses, dan produk. Tapi kalau kita nih penyelia akan mengaudit 5 kriteria yang harus diaudit. Peran penyelia di mana? Nah Bapak Ibu sekalian, peran penyelia nanti bisa menjadi sebagai ketua tim atau bisa sebagai anggota tim saja. Ya. Yang penting Bapak Ibu harus memilih tim internal audit yang sesuai. Disesuaikan pengetahuannya terhadap proses. Kemudian ruang lingkup disesuaikan dengan luas area dan fungsi yang ingin diaudit. Jadi maksudnya Bapak Ibu bisa saja dalam misalnya satu bagian itu biasanya diaudit oleh 1 orang internal auditor. Tapi misalkan ternyata oh ini areanya besar, luas gitu ya.
problemnya banyak, mungkin Bapak Ibu bisa mengalokasikan untuk misalnya departemen tertentu auditornya dua gitu ya. Jadi disesuaikan dengan fungsinya. Kemudian kecakapan audit, memahami teknik audit itu yang penting. Memiliki karakteristik yang sesuai ya, orangnya harus humble, orangnya harus pandai berkomunikasi karena proses audit itu tidak mungkin dilakukan diam-diaman kan gitu kan. Harus ada ngobrol, harus ada komunikasi, menggali informasi dari orang, dari atasan kita gitu ya. Itu adalah cara kita untuk supaya kita kecakapan auditor itu seperti itu gitu ya Pak ya. Bersikap independen tadi sudah saya jelaskan, bersikap independen ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah persiapan kita untuk melakukan audit. Pertama kita lihat dulu kesiapan auditornya. Kemudian tetapkan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian buat rencana jadwal audit ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian siapkan checklistnya Bapak Ibu. Setelah siapkan checklistnya Bapak Ibu baru boleh melaksanakan audit. Nah sekarang kesiapan auditor. Ya untuk apa kesiapan auditor? Memahami tujuan audit Bapak Ibu. Saya diminta menjadi auditor halal apa sih tujuannya? Kan gitu kan pahami. Pahami bahwa kita tujuan audit ini memelihara sistem halal supaya perusahaan tetap konsisten melaksanakan halal sehingga sertifikat halal yang sudah kita akan dapatkan itu tetap berada di kita, tidak dicabut, tidak diberikan sanksi atau lain-lainnya. Kesiapan auditor memahami ruang lingkup. Tadi saya jelaskan kalau Bapak Ibu diminta mengaudit bagian A, pelajari bagian A itu tanggung jawabnya dari mulai mana sampai mana. Itu yang kemudian nanti Bapak Ibu akan lakukan audit. Kemudian memahami prosesnya Bapak Ibu. Proses audit seperti apa sih? Oh, nanti akan kita jelaskan. Membuat rencana audit ya. Dia jelaskan prosesnya, auditnya siapa, dokumen apa yang diperlukan. Nah, itu nanti Bapak Ibu harus direncanakan seperti itu. Baru kemudian mampu menyusun laporan audit. Itulah auditor kita nanti ke depan ya. Bapak Ibu sekalian, tugas dan tanggung jawab nih kalau Bapak Ibu ditetapkan sebagai ketua tim, maka tugas pertama menetapkan program audit. Kapan mau dilakukan ya. Kemudian kira-kira bulan apa, kemudian nanti tahun depan mau dikatakan bulan apa. Nah, itu programnya sudah direncanakan. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Oh, hari ini apa misalkan audit internal ini kita akan mengaudit bagian A, B, C, D. Kemudian, oh cukuplah satu orang berarti mungkin kalau misalnya cuma ada 5 bagian A, B, C, D, E sudah cukup. Tapi misalkan ternyata ini kayaknya bagian produksi harus ditambahkan orangnya supaya auditnya lebih kencang, bisa ditambahkan auditinya 2, gitu ya auditornya. Kemudian melaksanakan audit. Ya, Bapak Ibu sebagai ketua tim harus mampu melaksanakan audit. Kemudian membuat laporan audit internal ke manajemen. Ya, jadi hasil dari audit internal biasanya Bapak Ibu sebagai ketua tim merekap itu, mereview itu, kemudian nanti dilaporkan kepada atasan kita. Ini Pak hasil audit internalnya, ini temuannya, kemudian ini tindak lanjutnya. Nah, itu disampaikan kepada pimpinan kita. Jadwal Bapak Ibu. Sekarang bagaimana nih tentang jadwal? Jadwal itu tujuannya apa? Memastikan area yang terlibat aktivitas kritis sudah tercakup. Ya, pastikan Bapak Ibu aktivitas terkait dengan aktivitas kritis ya, pastikan Bapak Ibu apa masuk ke dalam lingkup cakupan yang harus diaudit. Kemudian menjaga tujuan audit. Ya, Bapak Ibu menjaga tujuan audit adalah wajib. Kemudian memastikan tercakupnya semua lingkup audit. Jadi Bapak Ibu pastikan ya jangan sampai kemudian ada departemen yang terlewat dalam rencana dan jadwal ini Bapak Ibu. Misalnya sudah diaudit departemen A, B, C. Ternyata yang D nggak sempat diaudit karena lupa nggak diatur. Padahal yang D itu sangat terkait sekali dengan halal. Nah, oleh karena itu jadinya makanya butuh perencanaan yang baik Bapak Ibu. Sebagai panduan dalam melakukan audit. Ya, jelas kita nanti ada checklist, ada apa itu sebagai panduan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian dalam rencana itu menentukan metode audit yang sesuai ya. Jadi sebenarnya kan ada 3 metode audit, Bu. Pertama, audit dokumentasi. Bapak Ibu dengan mengecek dokumentasi ya,
SOP-nya, prosedurnya, kemudian membandingkan dengan standarnya, nanti akan kelihatan ini layak atau tidak, gitu ya. Kemudian metode kedua adalah misalnya dengan cara melakukan interview. Bapak panggil orang yang bertugas, kemudian diinterview, apakah dia mampu menguasai tugasnya, gitu kan? Seperti itu. Makanya kemudian yang ketiga adalah metode dengan melakukan observasi di lapangan. Bapak Ibu mengobservasi di lapangan apa-apa saja yang bisa diimprove. Nah, itu sebetulnya itu dalam menentukan metode audit. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh jadwal ya. Jadi Bapak Ibu misalkan menjadwalkan nih, oh jadwalnya itu untuk audit EJPH ditetapkan misalnya tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 ya, berarti 4 hari Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu membuat ini ya, departemen yang diaudit, kemudian auditornya siapa, kemudian auditinya siapa, tanggal pelaksananya kapan, kemudian waktunya juga diatur. Mengapa Bapak Ibu menjadi tugasnya ketua audit ya, ketua tim internal itu karena memang untuk memastikan bahwa tepat siapa yang jadi auditi, siapa yang menjadi auditor. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu apa jadwal ini juga sebetulnya supaya kita nggak ada yang terlewat ya. Nah, dengan mencantumkan departemen-departemen mana yang mau diaudit, kemudian siapa yang melakukan dengan jam yang jelas, jadi teman-teman sama-sama ini bisa dilakukan. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu dan pastikan ya hasil dari biasanya kalau menentukan jadwal ini diundang dalam bentuk meeting, Pak. Ya, semua bagian diundang ya perwakilan bagiannya untuk menjelaskan proses audit ini. Karena mereka nanti akan menjadi auditi ketika auditor yang akan mengaudit mereka, gitu ya. Jadwal ini ditandatangani ketua tim internal auditor atau penilai halal, kemudian ditandatangani oleh top manajemen pimpinan tertingginya di perusahaan tersebut. Nah, ini rencana audit, Bapak Ibu. Rencana audit ini berarti dilakukan, dibuat oleh auditor. Ya, Bapak Ibu ketika mendapat tugas, ini kan ceritanya Bapak sudah menjadi penyelia halal, kemudian ditugaskan deh untuk pada tanggal 8 Januari Bapak harus mengaudit Departemen Produksi. Tujuannya memverifikasi penemuan SJPH. Auditornya saya sendiri, tulis nama saya, kemudian metode auditnya silahkan Bapak tulis. Nah, ini adalah contoh rencana audit. Apa saja isinya? Dari mulai Bapak datang, kemudian memberikan pembukaan, isinya memperkenalkan diri, membahas sesuatu gitu ya. Baru kemudian lakukan pengecekan dokumen. Misalnya, oh saya mau ngecek dokumen dulu, dokumen 1 jam sudah cukup. Ngecek SOP-nya, ngecek dokumen bahannya, ngecek formula-formulanya. Benar enggak dengan apa yang dihasilkan? Ya, misalnya di dalam mengecek dokumen formula, mengecek dokumen nih Bapak Ibu. Ternyata di dalam dokumen itu tercantum Bapak Ibu di sini perusahaan ini menggunakan kecap. Kecapnya merek apa? Oh, mereknya merek ABC dan ternyata benar. Di kulkas kelihatan merek ABC berarti menggunakannya merek yang sesuai. Tapi jika tidak sesuai, waduh kan jadi berbahaya. Khawatirnya mengandung unsur-unsur yang tidak halal gitu. Jadi harus diperketat seperti itu. Checklist Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya agak pilek ya. Bapak Ibu kemudian menyiapkan checklistnya. Ya, apa sih guna checklist? Checklist digunakan untuk pedoman dalam kita melakukan audit. Jadi checklist itu biasanya berisi rangkaian pertanyaan ya terhadap standar atau klausul-klausul yang diinginkan. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana bentuk checklist audit itu, kemudian nanti kita akan coba berpraktek Bapak Ibu. Kemudian gunanya checklist adalah alat bantu untuk mengingat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tahu sebetulnya biasanya kalau mau melakukan internal audit itu pelajari dulu di rumah. Kemudian nanti kita sudah siapkan nih rangkaian pertanyaannya. Ini mungkin akan saya tanyakan, yang ini akan saya tanyakan. Begitu Bapak Ibu caranya. Ya, mencatat menjadi catatan mengenai cakupan audit. Jadi catatan dipelihara, kemudian nanti bisa untuk dibuktikan ketika LPH bertanya pada kita. Kemudian sekarang checklist.
Ya, isinya apa? Memahami untuk tujuan memahami proses, tahapan proses dan proses kontrolnya. Kemudian untuk memverifikasi kesesuaian dan efektivitasnya terhadap standar yang diacu yang dimiliki. Nah, ini adalah contoh checklist Bapak Ibu. Ya, ini kan berisi ini biasanya ada tanggal auditnya dulu, auditornya siapa, auditinya siapa, lokasinya di mana gitu ya. Kemudian ini adalah kriteria-kriteria JPH. Ini saya capture misalnya pada SJPH yang pertama yaitu komitmen dan tanggung jawab. Ini standarnya Bapak Ibu. Apakah, nah ini standar penilaiannya untuk menilai tentang tanggung jawab, komitmen dan tanggung jawab manajemen itu, ini daftar pertanyaannya. Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk melakukan audit internal. Tinggal nanti kalau memang diterapkan, Bapak Ibu berarti contreng ditandai. Kalau ternyata tidak diterapkan, ada tetapi tidak diterapkan, maka sebenarnya T. TR itu untuk sesuatu yang memang tidak relevan. Misalnya di dalam checklist ini kan sifatnya umum ya berdasarkan Kaban 20 ya kan. Tapi kalau ternyata berdasarkan Kaban 20 ya, ini memang sudah dibuat standar. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Kalau memang ternyata itu tidak ada aktivitasnya, berarti pertanyaan terkait dengan ini Bapak Ibu bisa contohin di tanda TR atau tidak relevan. Begitu ya. Nah, nanti kita akan berlatih Bapak Ibu menggunakan checklist ini ya kan sampai kemudian nanti membuat audit laporan. Nah, ini Bapak Ibu, pada saat kita sudah menerima tugas, kita akan datang kepada auditi. Saya tim internal auditor. Saya sehari-harinya misalnya di dapur gitu ya, di bagian pengolahan. Sekarang saya diminta untuk mengaudit bagian, tentunya bukan bagian pengolahan yang saya audit, ya kan? Mungkin si ketua mengaudit saya bagian misalnya gudang, karena ngeling. Nah, itu berarti saya mau pelajari aktivitas gudang itu seperti apa, ya kan? Terkait dengan misalnya saya ada baca-baca terkait dengan aktivitas gudang seperti apa. Kemudian nanti Bapak Ibu pelaksana audit pertama opening dulu. Opening itu isinya Bapak Ibu memperkenalkan tim, ya kan? Kemudian juga menjelaskan proses auditnya bagaimana, jadwalnya seperti apa. Nah, itu dijelaskan. Kemudian kalau ada perubahan-perubahan, ya silahkan diatur. Yang penting adalah targetnya tercapai dan kemudian nanti Bapak Ibu dapat dilakukan audit internal. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan verifikasi informasi, ya. Dengan cara apa? Meninjau ke lapangan, melihat, kemudian menginterview ya para karyawan. Nah, itu salah satu contoh kita melakukan eh, melakukan pengumpulan data. Kemudian nanti ada temuan atau tidak, Bapak Ibu. Kalau ternyata ditemukan ada yang tidak sesuai dengan persyaratan, berarti menjadi sebuah temuan. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah membuat temuan-temuan, silakan dikonfirmasi dengan auditi Bapak Ibu. Karena mungkin dengan penjelasan auditi nanti bisa kemudian sebetulnya itu bukan temuan karena masih menunggu gitu ya. Itu nanti biar auditi yang menjelaskan. Kemudian baru setelah konfirmasi, setelah temuan dibuat dan dikonfirmasikan, maka ditanyakan kesiapan dari auditor. Nah, itu berarti Bapak Ibu dilakukan closing meeting, kemudian pada saat closing meeting selesai, sebelum closing meeting selesai, Bapak Ibu menjelaskan apa-apa saja yang sudah diraih selama proses tersebut. Opening audit. Nah, ini Bapak Ibu pertama memperkenalkan timnya dulu. Kalau datang sendiri ya perkenalkan diri. Tapi kalau datangnya berdua misalkan ya, ya silakan kenalkan timnya. Ya. Kemudian konfirmasi tujuannya. Saya datang, saya Fulan, saat ini saya mengaudit bagian gudang bahan gitu kan. Saya akan mengaudit mungkin dalam waktu 3 jam ke depan kan gitu kan. Tujuan saya mengaudit jelas kita akan memenuhi persyaratan SJPH gitu kan. Nah, itu yang Bapak Ibu harus lakukan. Konfirmasi role and responsibility-nya, siapa yang melakukan, kemudian siapa yang akan bertugas, kemudian apa-apa saja jika memang ada perubahan maka diatur. Kemudian pengaturan lain yang dianggap perlu, ya.
Pengumpulan informasi Bapak Ibu. Ya, jadi tugas pertama adalah mengumpulkan informasi. Bagaimana sih cara mendapatkan informasi awal? Bapak Ibu bisa membaca dari dokumen yang mereka miliki. Bisa manualnya, prosedurnya, instruksi kerjanya, flowchartnya. Silakan Bapak Ibu pelajari gitu ya. Kemudian atau Bapak Ibu mencari informasi awal dengan cara berdiskusi dengan pegawainya, dengan manajemennya ya. Sekiranya nanti apa yang kemudian kelemahan-kelemahannya bisa kelihatan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dapat melakukan observasi di lapangan. Ini yang biasa sering dilakukan ya. Observasi di lapangan, apa temuan-temuannya yang terkait nanti menjadi catatan temuan. Kemudian bukti diri hasil pengamatan. Kemudian kesimpulan audit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan audit ini disampaikan ya pada manajemen dan dilaporkan kepada pihak terkait. Jadi disampaikan kepada manajemen, hasil audit ntar juga dilaporkan kepada BPJPH. Temuan ketidaksesuaian Bapak Ibu ya. Jadi ketidaksesuaian itu apa sih? Temuan itu bisa didapatkan dari ketidaksesuaian terhadap standar, kriteria atau klausulnya. Jadi ada kriteria di dalam EJPH, jelas klausulnya, kemudian tidak dilaksanakan, maka menjadi temuan audit. Ketidaksesuaian terhadap dokumentasi yang sudah ditetapkan. Misalnya Bapak Ibu mengaudit apa misalnya berdasarkan prosedurnya. Misalnya di gudang bahan itu prosedur pengecekan bahan datang itu dilakukan langsung ketika truk datang. Tidak boleh ada penundaan. Nah, berarti kan prosedurnya menjelaskan itu. Tapi ketika kemudian Bapak melakukan audit, kok itu barang datang tidak ada orang buat ngeceknya gitu kan? Ternyata si bagian tidak mengatur untuk pekerjaan tersebut. Berarti kan terjadi inkonsistensi. Yang harusnya dilakukan apa langsung pengecekan ternyata tidak dilakukan. Berarti ketidaksesuaian terhadap dokumentasi atau prosedur yang sudah ada. Kemudian aspek-aspek dari operasi yang cenderung mengarah pada ketidaksesuaian. Misalnya kayak tadi ya, ada barang datang, dicek oleh orang gudang. Cek orang gudang, dia melakukannya sesuai tuh. Datang langsung ngambil buku, langsung dicek. Tapi ternyata pada saat ngeceknya, dia bekerja sambil bergurau sama temannya. Nah, itu kan berakibat khawatirnya jadinya tidak sesuai. Padahal kita sudah lakukan itu. Ya, Bang. Kemudian nanti ada juga tentang terkadang kalau kita misalnya memiliki gudang yang banyak, kita biasanya melakukan dengan cara sampling ya. Sampling itu banyak Bapak Ibu ya, tergantung sifat-sifat ininya apa sifat-sifat populasinya gitu ya. Apakah dilakukan secara random atau targeted atau menggunakan metode statistikal tertentu atau Bapak Ibu menerapkan set persentasenya. Tergantung kebutuhan sebetulnya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, terakhir adalah Bapak Ibu membuat laporan audit. Menyediakan, tujuannya adalah menyediakan bukti yang objektif terhadap pelaksanaan prosedur audit. Menjamin persyaratan tindakan perbaikan dapat ditetapkan. Ya, jadi pastikan laporan audit itu menjelaskan tentang tindakan perbaikan yang mau dilakukan apa gitu ya. Menjamin dapat dilakukan tindak lanjutnya. Teknik audit, Bapak Ibu, kita sudah ada yang mungkin mudah diingat ya. PLOR Bapak Ibu. Problemnya apa? Temuan auditnya apa? Kemudian ditemukannya di mana? Lokasinya di mana? Bukti objektifnya apa? Ya, Bapak Ibu, buktinya apa? Itu ditunjukkan. Itu baru Bapak Ibu ketika membuat laporan audit. Kemudian yang keempat adalah mengapa dianggap sebagai tidak takut audit? Mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian? Ya, jadi referensinya itu apa? Kalau Bapak Ibu misalnya, oh ini tidak sesuai dengan kriteria EJPH, misalnya yang kategori bahan, nah Bapak Ibu tinggal ditulis. Jadi kita tahu bahwa nanti untuk melakukan traceability itu kelihatan Bapak Ibu ya. Closing meeting. Nah, sekarang kita sudah masuk ke closing Bapak Ibu. Closing meeting itu pertama Bapak Ibu menyampaikan dan mendiskusikan hasil audit. Jadi ketika datang memperkenalkan diri, kemudian mengaudit, membuat laporan, kemudian di closing Bapak Ibu, memberikan tanggapan dan mendiskusikan hasil audit. Tadi kadang dia sudah membaca hasil auditnya tapi ada yang kurang mengerti. Nah, tugas auditor menjelaskan.
Kemudian memberikan waktu kepada auditor untuk memberikan sanggahan dan informasi. Nanti kalau pada saat Bapak Ibu melakukan uji kompetensi ya, ketika kemudian apa boleh menyanggah kalau memang dirasa kita kurang. Jika sepakat maka auditor meminta persetujuan auditi. Ya, jadi temuan di tantangan berdua menunjukkan bahwa sama-sama untuk komit mengerjakan. Jika sepakat maka auditor meminta persetujuan auditi. Laporan audit internal disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diaudit. Ya, jadi Bapak Ibu itu apa yang harus kita sampaikan di dalam closing meeting. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh laporan audit internal yang kita miliki. Kami kalau lembaga pelatihan itu kan membuat form yang sekiranya ini bisa digunakan untuk belajar ya. Kemudian juga Bapak Ibu jika memang saya sudah punya form tersendiri boleh dipakai. Yang penting adalah ada unsur-unsur yang terkait dengan kehalalan produk, ya kan? Misalnya harus ditegaskan tidak membeli bahan yang mengandung apa gitu ya Pak ya. Jadi memang harus dijelaskan. Nah, ini adalah format laporannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar ya untuk membuat laporan audit ya berdasarkan studi kasus yang akan kita bikin. Nah, sebelum kita masuk ini ya contoh gitu Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk tanya jawab dulu deh. Silakan Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tiga partisipan bertanya. Alhamdulillah ya kita silakan. Nah, Pak Asep, Ya Pak, silakan Pak. eh, prinsipnya kan audit ini kan rutinitas dalam setahun minimal sekali ya Pak. Betul Pak. Nah, tapi dalam proses-proses tertentu ya dengan materi tadi yang sebelumnya disampaikan oleh Ibu siapa itu kan ada yang proses terjadi salah dalam pesanan barang, dalam proses barang di lapangan, produknya dan lain sebagainya. Nah, ini pada saat itu sudah kelihatan oleh tim penyelia, itu bisakah mendadak kita langsung adakan audit gitu, Pak? Hmm. Artinya tidak terstruktur waktu, tapi kasus-kasus tertentu gitu. Karena supaya belum belum terlanjur arah Ya, lagi kan. Makasih, Pak. ya. Bapak Ibu, kalau audit internal memang dilakukannya waktunya ditentukan. Kalau Mm-mm. Bapak Ibu misalnya sebagai penyelia melihat ada ketidaksesuaian, sebetulnya itu kan berarti kan dari hasil pengawasan Bapak. Oke. Nah, jadi Bapak misalnya kalau proses pengawasan kan Bapak Ibu bisa lakukan kapanpun. Nah, Bapak misalnya sebagai penyelia nih, oh Bapak pada saat mengunjungi pabrik, kemudian ternyata menemukan ketidaksesuaian, ya Bapak Ibu berarti laporkan sebagai hasil dari pengawasan, Oh, hasil dari eh, hasil dari aktivitas pengawasan yang Bapak lakukan. kan Tinggal audit ya. oh, ada nih setelah dilakukan pengawasan bagian produksi ternyata Bapak menemukan ada kekurang sesuaian gitu ya. Kemudian Bapak Ibu laporkan itu kepada manajemen sekaligus juga Bapak Ibu sebagai penyelia memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Begitu Pak, itu menjadi Siap. bagian dari pengawasan Bapak sebagai penyelia. Kan Begitu. audit. Siap. Makasih, Pak. Ada lagi yang lain silakan. Silakan Pak Bapak nanya Ibu. Pak, Ya, silakan Pak dengan Pak siapa? halo, Ya Pak, silakan Pak. Pak, saya mau nanya Pak, untuk audit eksternal atau surveillance ya, istilahnya kalau di tempat saya Ya, itu dari eksternal itu dari BPJPH itu setiap tahun berapa kali Pak? oke. Begini Itu yang Bapak Ibu. pertama. Ya, Oh ya, kedua boleh. yang kedua untuk formatnya, untuk checklist, Yes. apakah ada atau Ya, kita barang sendiri? Karena kan tiap-tiap bagian kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terima betul kasih, Pak. Bapak. Oke, pertama tentang surveillance ya Bapak Ibu. Jadi begini, audit itu
dilakukan pertama oleh LPH. Kemudian Bapak Ibu kemudian dinyatakan lulus gitu ya, dan Bapak Ibu mendapatkan sertifikasi halal. Nah, sebetulnya skema surveillance itu belum ini Pak, belum fix dilakukan. Ya, BPJPH itu belum menerapkan itu, tetapi memang ada wacana bahwa nanti BPJPH akan menerapkan aturan untuk surveillance audit, yaitu 4 tahun sekali. Tapi sampai saat ini tuh belum terimplementasi ya Bapak Ibu ya. Tapi dari rencana memang akan ada surveillance audit. Nanti apakah yang melakukan BPJPH ataukah yang melakukan LPH itu masih masih digodok sebetulnya. Oleh karena itu Bapak Ibu untuk memelihara sistem ini, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikasi halal dan bagaimana Bapak Ibu memelihara sistem halal supaya tetap diterapkan secara konsisten, maka metode internal audit ini yang diinikan Pak, yang diandalkan. Dan kemudian nanti laporan auditnya yang harus Bapak Ibu sampaikan. Seperti itu. Kemudian juga kan di dalam SJPA kan diatur juga Bapak Ibu misalnya kalau ada perubahan bahan harus dilaporkan, ada perubahan menu, ada perubahan itu kan Bapak Ibu harus melaporkan itu. Mengenai surveillance sih sampai saat ini belum ada ketentuannya yang baku ditetapkan. Apakah yang melakukan BPJPH atau yang melakukan LPH atau siapa belum Bapak Ibu. Tapi nampaknya sih ke depan akan ada skema surveillance audit tersebut. Kemudian tentang format checklist Bapak Ibu. Jadi begini, nanti saya akan berikan checklist ya Pak ya untuk istilahnya checklist yang umum sebetulnya berdasarkan kriteria-kriteria yang ada dalam EJPH. Bapak Ibu nanti bisa gunakan. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan karena mungkin kan di dalam checklist itu kan sebetulnya ini diterapkan tidak kan? Misalnya di dalam checklist yang nanti kita akan kasih kepada Bapak Ibu tersebut ya. Nanti misalkan, oh ini kan tidak terkait nih, kan ini aktivitas ini tidak ada di kami. Maka mungkin itu bisa Bapak Ibu singkirkan tuh, diseleksi dulu supaya jadi menjadi checklist audit yang memang spesifik di perusahaan Bapak Ibu. Kalau yang nanti kayak apa yang akan kita bahas ini kan sebetulnya apa sifatnya checklistnya umum, masih general. Tapi nanti Bapak Ibu bisa saja dari yang umum tersebut Bapak Ibu bikin lebih spesifik lagi terkait dengan perusahaan Bapak Ibu sendiri. Ya, begitu Bapak Ibu. Checklist kan tujuannya apa sih? Tujuannya itu kan lebih pada membantu auditor supaya tidak ada yang terlewat dengan klausul-klausul yang distandarkan. Dan yang bagaimana itu diimplementasikan di perusahaan atau di bagian yang menjadi bagian yang diaudit oleh Bapak. Seperti itu oleh auditor. Oke? Ada lagi yang lain? Atau Pak Untung masih ada yang ditanyakan? Pak Untung silakan. Pak Untung nampaknya perusahaannya ini ya, apa skalanya sudah ekspor ya Pak ya? Iya, Pak. Iya, Kita kan 100% ekspor. Jadi mungkin kalau untuk audit kita udah sering kali. iya betul Pak. Cuma yang jadi masalah itu kalau nggak ada surveillance, contohnya ya kayak Ya, yang kami sendiri ini, kita mm, sudah melaksanakan yang namanya sertifikat halal itu terakhir 2022 kalau nggak salah. iya Pak. Akhirnya karena nggak sering kali tidak ada kunjungan atau auditor, sehingga ternyata kita menggunakan yang LPP POM, LPPOM. bukan yang PPI ya. Makanya kan beda banget gitu loh. Salah semua ternyata ini. Dan juga ini kan masalahnya kan masalah agama juga, Pak. Kita Ya, penyelia, kita membuat seolah-olah kita itu memberikan jaminan halal, ternyata sertifikatnya nggak sesuai dengan yang seharusnya. Kan berdosa, Pak. Begitu, Pak. Makasih. ya. Jadi begini Pak sebetulnya eh di dalam yang standar baru itu kan yaitu standarnya ada EJPH. Auditornya hanya ada sampai saat ini adanya audit sertifikasi. Kemudian dan audit internal. Oleh karena itu, ada yang di situ di dalam ketentuan yang baru ini kan harus memiliki penyelia halal.
Penilai halal ini kan orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal yang harus dia terapkan, ya, proses produk halal sesuai persyaratan EJPH ini, kemudian kan harus diterapkan selama perusahaan tersebut memegang sertifikasinya, sertifikasi halal. Oleh karena itu memang tugas penilai halal itu yang untuk memastikan, menjamin bahwa sistem tersebut tetap diterapkan. Dan dalam bentuk apa? Audit internal, dan hasil audit internalnya pun dilaporkan kepada BPJPH. Saya sih berharap memang ada sistem lagi nih untuk dilakukan surveillance. Baik bisa mungkin dilakukan oleh LPH, baik dilakukan oleh BPJPH. Ya, tapi kalau beberapa nampaknya sih memang kita akan ada tuh Pak. BPJPH akan menetapkan aturan. Cuma mungkin belum dijadikan sebagai regulasi yang pasti. Maka kita sih menunggu saja nih. Tapi selama belum ada, sebetulnya lebih pada tugas penyelia secara internal untuk memastikan sistem halal tersebut tetap terjaga. Ya, makanya tugas penyelia halal itu saya bisa bilang siap berat. Karena memang dia yang akan bertanggung jawab terhadap proses produk halal di perusahaan. Tentunya makanya dengan adanya tim juga, tim manajemen halal, itu kan memang dibentuk untuk memastikan konsistensi penerapan EJPA tersebut, gitu Pak. Kalau mengalami perubahan, Bapak mungkin selama ini apa menggunakan, kalau saya lihat tadi kemarin kan Bapak masih diaudit oleh LPPOM ya pada beberapa tahun yang lalu tuh, berarti kan mungkin tahun 2021 ya Pak ya. Dan kan berarti kan sudah habis nih masa berlakunya. Oleh karena itu Bapak kan melakukan resertifikasi nih dengan standar EJPA yang baru ini. Kalau dulu mungkin masih 11 kriteria, sekarang kan sudah dengan 5 kriteria EJPH. Kalau dulu namanya sistem jaminan halal, sekarang namanya sistem jaminan produk halal. Begitu Pak eh, Pak Untung. Iya Pak. Oke. Kemudian Pak, kalau misalnya hasil audit internalnya itu dilaporkan melalui si halal Pak, atau Hmm, siapa Pak? ya. Sebetulnya di halal ada Pak. Ada di Sialal, tapi sampai saat ini belum ngeling itu Pak. Tapi checklistnya tuh ada di Sialal. Sialal juga ada checklist audit Pak di sana. Tapi sampai saat ini untuk pelaporan belum bisa dilaporkan melalui aplikasi Sialal. Jadi pelaporannya masih Bapak Ibu melaporkan langsung mungkin melalui email seperti itu. Nanti mungkin ke Oh depan gitu. sih akan Bapak Ibu misalnya melaporkannya lewat aplikasi Sialal mungkin nanti, tapi sampai saat ini sih nampaknya sistemnya belum arah ke sana. Tapi checklist audit itu ada di Sihalal, Pak. Kalau Bapak misalnya mau menggunakan checklist audit yang ada di Sihalal, silakan Bapak Ibu gunakan. Seperti itu. Untuk pelaporannya by email Pak ya ke Iya, BPJH. ke BPJPH. Nanti ada linknya Pak di situ BPJPH bagaimana melakukan pelaporan audit. PTSP seperti itu. Oke, silakan yang lain. Saya masih itu nanti kita akan masuk ke ini Pak, ke studi kasus biar kita belajarnya lebih lebih mantap ya. Izin bertanya, Pak. Silakan dengan Ibu siapa Ibu? Saya Nova, Pak. Ibu Nova, silakan Ibu Nova. Kalau dari perusahaan kami kan sudah ada audit internal sebelumnya ya, Pak ya, tapi terkait mutu. Misalkan untuk yang halal ini pelaksanaannya kita barengkan, tapi ada klausul halal sendiri pada saat pelaksanaannya itu apakah diperbolehkan, Pak? Karena SOP-nya sendiri kan bisa kita integrasikan. Nah, untuk Betul. tes auditnya ini apakah boleh bersamaan, tapi memang ada checklist sendiri terkait halal seperti itu. Ya, bisa Ibu, bisa sekali. Itu sering dilakukan oleh beberapa perusahaan yang memang sudah menerapkan sistem lain. Ya Bu ya, yang penting adalah auditornya harus mengetahui standarnya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya sekarang Ibu sudah punya ISO, kemudian punya yang lain ya dan halal juga, berarti kan auditornya mungkin orangnya sama ya Bu ya, tetapi orangnya datang dengan membawa dua standar kan gitu kan, dia bawa standar ISO, dia bawa standar halal. Nanti tergantung temuannya terkait dengan apa, nanti tinggal membuat laporan auditnya apa membuat laporannya auditnya kan terkait dengan halal atau terkait dengan mutu. Itu nanti pelaksanaannya seperti itu yang disebut dengan kita mengintegrasikan sistem audit. Boleh Ibu. Atau nanti kan pelaporan akhirnya kan berbeda ya.
ini rangkuman summary laporan audit terkait dengan mutu, ini summary audit terkait dengan halal. Seperti itu, Ibu. Ya, baik Pak. Ya, Baik Pak, terima kasih infonya Pak. ya sama-sama. Termasuk juga ya integrasi form, integrasikan SOP-nya. Yang mungkin saya sarankan sih kalau manual sebaiknya dipisah. Mana manual mutu, mana manual halal ya Bu ya. Tapi kalau misalnya prosedur bisa. Prosedur kan misalnya taruhlah prosedur pensucian, prosedur cleaning itu kan dikenalnya di ISO ya Bu ya. Tapi mungkin kalau di Betul. halal kan prosedur pensucian itu kan prosedur cleaning dan pensucian karena tujuannya selain membersihkan fisik, kimia, biologi juga memastikan tidak ada kontaminasi najis dan sesuatu yang tidak halal. Jadi tinggal Ya, diintegrasikan saja isinya seperti itu Bapak Ibu. Menyisipkan dengan standar halal dari standar yang sudah diacu saat itu gitu loh Bu. Gitu ya Bu ya. ya, Formnya baik juga sama Pak. diintegrasikan. Ya, Ya, baik tapi Pak. ya sama-sama Ibu Nova. Oke Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit ini ya Bapak Ibu memberikan contoh soal dulu ya. Ini ada, kita kembali lagi ke slide. Oke. Nah ini ada studi kasus nih Bu, di akhir nih. Jadi kita belajar unit kompetensi kelima itu sasarannya adalah Bapak Ibu diminta untuk dapat membuat laporan audit. Nah Bapak Ibu sekalian, eh saya mau share studi kasus, tetapi ini studi kasus yang untuk PR. Kita bahas ini aja dulu. Mungkin bukan ini ya. Kita ada contoh studi kasus yang akan mau saya bahas bersama Bapak Ibu. Bukan ini, maaf, maaf. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Saya mau berdiskusi dengan contoh saja biar kita bisa sama-sama belajar mengisinya. Oke, mungkin ada yang mau membantu membacakan biar teman-teman juga bisa sama-sama mengikuti. Pak Siapa? Asep, maaf, Silakan Pak. izin bertanya dulu, Pak. Oh, monggo, silakan Pak Haryanto. Silakan Pak Haryanto. Ya, tadi nggak disebut saya. Iya, maaf. Silakan Jadi Pak. tadi Pak Asep bilang kalau audit internal itu mencakup 5 kriteria gitu ya, Pak ya. Ya, Nah, pertanyaan saya, dan audit internal itu dilakukan 1 tahun 1 kali. ya. Kalau di sistem lain itu ada kan yang penting dalam 1 tahun itu dilakukan per pasal. Dan apakah di halal ini harus dilakukan sekaligus 5 kriteria itu? Maksudnya ya kalau audit ya harus mencakup semua gitu. Itu Mm-mm. pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, ini kan audit internal. Apakah perlu surat penunjukan dari pimpinan untuk melakukan audit internal? Itu dulu Pak. Sementara, Baik. terima kasih. Iya Pak, jadi namanya internal audit itu pasti kita kan mengaudit sistem ya Pak ya. Mengaudit sistem yaitu sistem jaminan produk halal. Pastinya yang diaudit adalah bagaimana perusahaan menerapkan menerapkan semua persyaratannya. Jadi pasti Bapak Ibu akan mengaudit terhadap 5 kriteria. Tapi memang ini Pak, sebetulnya sih ketika kemudian Bapak Ibu mengaudit bagian
apa ya, misalnya bagian HRD gitu ya. Bagian HRD mungkin isinya kan hanya terkait dengan trainingnya, terkait dengan apa, misalnya dengan sumber daya manusianya gitu kan Pak, terkait dengan pemeliharaan mungkin lingkungannya. Nah itu, tapi kemudian ketika Bapak Ibu kemudian mengaudit bagian pembelian, berarti bagian pembelian kan berarti Bapak Ibu mungkin dari 5 kriteria tersebut lebih banyak fokusnya ke bagian pengadaan bahannya. Tapi ketika kemudian ketika kemudian semua tim itu bekerja, otomatis kan dia sudah melakukan terhadap terhadap 5 kriteria tersebut. Ketika kemudian Bapak Ibu diminta mengaudit karena dibagi dipecah-pecah ya timnya itu dipecah, ada yang mengaudit bagian produksi, bagian pembelian, bagian HRD. Mungkin ketika begitu kan otomatis ketika kita datang misalnya ke bagian penyimpanan, ke bagian gudang, otomatis kan kita sedang mengaudit mungkin pada proses pada bagian bahan, pada klausul bahan, pada klausul produk kan gitu kan Pak. Ya seperti itu. Jadi memang karena sifatnya ini adalah audit sistem, maka ya semua apa yang ada di dalam klausul sistem tersebut juga pasti akan kemudian menjadi bagian yang harus diaudit. Kemudian yang kedua tentang apakah timnya itu harus ini kan ditunjuk betul. Jadi oleh karena itu tim internal auditor juga Bapak Ibu sekalian itu harus ada penunjukannya. Harus jelas siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi anggotanya kan gitu kan. Nanti ditetapkan juga oleh manajemen Bapak Ibu. Tim internal auditor ini ditunjuk. Orangnya jelas. Kemudian nanti kan makanya ada orang yang ditunjuk, ada ketuanya, ada anggotanya, kemudian ada misalkan perencanaan auditnya seperti itu. Pelaksanaannya minimum memang 1 tahun sekali. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya pengen melakukan 2 kali ya nggak apa-apa. Tapi yang dipersyaratkan di dalam EJPH adalah 1 tahun 1 kali. Demikian Pak Haryanto. Oke, baik Pak. Satu lagi Pak. Silakan. Tadi 5 kriteria harus dilaksanakan sekaligus. Apakah ada ketentuan bakunya? Ini harus selesai dalam berapa hari gitu Pak? Itu aja. Hmm. Terima kasih Pak. Ketika sistem itu diterapkan, Pak, sebetulnya kan temuan itu kan pasti apa per klausul kan gitu kan, Pak ya. Nah, kalau nanti ada temuan kemudian harus selesai berapa hari temuan itu harus diselesaikan, nanti sebetulnya ada dibahas di materi selanjutnya. Tapi secara umum sih kalau kita ada temuan audit, pastinya kan harus dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahannya supaya temuannya selesai. Ya, Nah, betul. mengenai waktu, sebetulnya saya sih bisa bilang bahwa tergantung sifat temuannya, Pak. Kalau temuannya itu harusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang sehari, 2 hari, atau 1 minggu, ya berarti itu yang harus menjadi target. Karena setiap kali kita melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, pasti ada target waktu yang harus disiapkan. Tapi misalnya ternyata temuannya berat nih, harus misalnya hmm, harus membeli alat gitu kan, bisa saja ya temuan itu penyelesaiannya harus membeli alat. Oh ternyata alat itu harganya mahal, butuh persetujuan manajemen. Kemudian biasanya kalau mau mengadakan alat itu harus memilih beberapa vendor kan gitu kan. Biasanya prosesnya kalau ini pembelian alat baru ini biasanya membutuhkan waktu 1 bulan. Ya nggak apa-apa. Toh dalam sistemnya juga memang untuk aturan dalam SOP, dalam aturan-aturan di perusahaan tersebut, kalau pembelian alat itu harus ditandatangani sampai pimpinan tertinggi yang membuat waktunya menjadi lama, nggak apa-apa. Nanti tinggal verifikasinya yang akan menyesuaikan dengan waktu target penyelesaiannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sekarang kita masuk ini ya. Mungkin ada yang bisa membantu membacakan cerita ini, Bapak Ibu, biar nanti kita Saya sama-sama bacain Pak ya. membahasnya. Silakan, dengan Pak siapa nih? Dadang Pak. Pak Dadang. Silakan Pak Sesuai Dadang. baik. Tugas 3 melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Sesuai rencana kerja manajemen PT Pro Halal Maju Bersama, Pak Setia sebagai penyelia halal sekaligus juga saat ini bertugas sebagai internal auditor halal menjadwalkan melakukan audit internal pada tanggal 8 Maret 2025.
Objek auditnya adalah dimulai dari tempat penerimaan atau penyimpanan bahan, area produksi, hingga fasilitas distribusi yang dimiliki perusahaan. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Setelah pertemuan pembukaan, Pak Setia mulai melakukan pengecekan lapangan ke bagian produksi. Di sana Pak Setia bertemu dengan Kepala Divisi Produksi yaitu Bapak Budi. Saat meminta keterangan terkait proses produksi, Pak Toyib menanyakan kepada Pak dua Setia, maaf pegawai Pak. Pak Pak Budi, Setia ya. Bapak Setia ya. Pak Setia menanyakan kepada dua pegawai produksi yang sedang bertugas dan menanyakan apakah mereka sudah mengetahui dan memahami kebijakan halal yang dijalankan di PT Pro Halal Maju Bersama. Kedua pekerja tersebut tidak memahami bahwa PT Pro Halal Maju Bersama telah memiliki kebijakan halal dan telah menerapkan sistem jaminan produk halal. Ketika di cross check ke catatan pelatihan di bagian HRD, kedua nama karyawan tersebut tidak tercatat sebagai peserta sosialisasi kebijakan halal. Kepala Divisi HRD Bapak Ilham menjelaskan bahwa di awal tahun Januari 2025 dilakukan rekrutmen karyawan, namun belum sempat dilakukan sosialisasi mengenai kebijakan halal. Ya, tugasnya adalah ya, unit kompetensi kelima ini Bapak Ibu sekalian adalah mengisi checklist audit dan membuat laporan audit berdasarkan studi kasus ini ya. Ini hanya latihan dulu Bapak Ibu, nanti untuk tugas Bapak ada. Sekarang yuk kita sama-sama berlatih mengisi ini Bapak Ibu. Ini kalau saya isi berarti tanggal auditnya, ini checklist 8. dulu ya Pak ya. Tanggal auditnya tanggal berapa Pak? 8. 8 Maret ya. Ya, Auditornya siapa Pak? Setia. Pak Setia. Yang lain boleh membantu. Auditinya siapa nih? Produksi. Pak Pak Bu. Budi, Pak Budi Oke, lokasinya Pak? bagian barang, Produksi. Bagian tadi apa ya? badan bahan produksi, Produksi. Bagian produksi. produksi ya. bagian produksi. Oke, nah sekarang Bapak Ibu dari ini ya, dari kejadian ini Pak, kan Bapak kita sudah belajar 5 kriteria ya Pak ya. Jadi checklist ini tuh 5 kriteria ini Pak, terkait dengan kebijakan dan tanggung jawab, kemudian terkait dengan bahan, terkait dengan proses produk halal, terkait dengan produk, dan terkait dengan pemantauan dan evaluasi. Nah sebetulnya kita spesifik aja Pak, dari cerita studi kasus ini, sebetulnya lebih mengarah kemana nih Pak? Kriteria yang mana nih tentang kebijakan halal? Ya Pak ya? Iya, Pak. Tentang Kebijakan berarti halal, kita akan masuk ke komitmen dan tanggung jawab. Komitmennya. Sekarang yuk komitmen kita tanggung jawab. kuliti bagaimana mengisi checklist terkait dengan studi kasus ini dan terkait otomatis checklist yang akan saya isi adalah di bagian kebijakan halal ini ya, komitmen dan tanggung jawab. Nah, sekarang gini, pertanyaan pertama, apakah pelaku usaha telah menetapkan kebijakan halal? Sudah ada Iya, belum Pak kebijakan halalnya? sudah. Sudah, Saya Sudah, isi Pak. ya. Sudah. Kemudian apakah pelaku menyediakan sumber daya manusia dan sarana yang mendukung? Mungkin ini tidak terkait dengan itu ya, dengan studi kasus. Saya jawab ya dulu deh. Apakah pelaku usaha mematuhi peraturan perundangan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal? Ya, Iya. ya, Ya. ya. Apakah perusahaan menggunakan bahan halal? Ya dulu. Ya. Ya. Iya, ya, Apakah pelaku usaha memastikan bahwa kebijakan halal diterapkan, dipahami, dan diterapkan oleh seluruh personil? Tidak. tidak, tidak. Ini Tidak. jawabannya Ada tidak. 2 orang yang belum. Nah, Bapak kalau tidak berarti Bapak menulis di sini Iya, ditemukan ya. 2 orang. Ditemukan 2 orang bagian produksi yang Belum tidak tersosialisasi. memahami mema- memahami kebijakan halal. Contoh ya Pak ya.
Lanjut sekarang. Apakah pelaku usaha mensosialisasikan dan mengkomunikasikan? Tidak. 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 Di sini apa komentarnya apa nih Bapak? Ada Bagi karyawan baru. HRD kan gitu ya? Iya, tidak. Belum. Ya Allah, kok ini kapsul apa ya? Belum melakukan Belum sosialisasi. melakukan Sosialisasi. sosialisasi terhadap karyawan baru. terhadap itu ya Pak ya, terhadap karyawan baru Baru. yang direkrut mulai Januari. bulan Januari. Itu ya Pak ya. Ya. Oke, berarti lanjut lagi pertanyaan lagi, apakah pelaku usaha melaksanakan kebijakan halal secara konsisten? Tidak. Tidak ya, berarti kita anggap ini Nah, temuan ini mendukung itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini Bapak Ibu kan sudah bisa mengisi checklist. Kalau yang bawah-bawah kita skip dulu ya, karena ini tidak terkait dengan studi kasus yang di sana. Ya Pak ya. Sekarang kita mengisi checklist auditnya Bapak Ibu. Nah, setelah kita isi checklist audit, kemudian checklistnya ini ditandatangani nih. Auditornya tadi siapa? Pak Setia. Auditinya siapa tadi, Pak? Budi. Pak Jadi Budi. Ini mungkin dua ya, karena temuannya ternyata di Pak Budi dengan Pak Ilham. Ilham, HRD. HRD. Oke, sekarang kita masuk ke membuat laporan audit, Bapak Ibu. Jadi setelah checklist, Bapak Ibu membuat laporan. Nah, misalnya nomor dokumennya saya beri nama 002 internal audit ya. Sekarang misalnya bulan 3 gitu ya. 2025 karena itu ceritanya di tahun 2025 ya Bapak Ibu. Nah, ini auditornya siapa Pak? Saya harus isi Pak Setia. Setia. Pak Setia. Tanggal auditnya 8 Maret. 8 Maret. Maret. Auditinya Pak Budi Pak Budi. dan Pak Ilham. Jabatan Pak Budi Kepala Produksi. Itu ya Pak ya. Nah, sekarang kita isi Pak. Temuannya apa? Temuannya sebetulnya di sini Pak. Temuannya itu ya ini. Ini ya, kebijakan halal belum dipahami oleh seluruh personil. Indikatornya ya, Pak. Iya, jadi temuannya adalah kebijakan halal belum sepenuhnya, itu ya Pak ya, diketahui oleh seluruh personil. Buktinya apa? Ya tulis di sini. 2 orang karyawan produksi tidak memahami kebijakan halal. Ada lagi temuannya Pak? Ini bagian HRD HRD. ya kan belum melakukan Sosialisasi sosialisasi pada karyawan sel baru. pada Karyawan ini ya baru. sebenarnya kan temuannya di Karyawan sini. rekrutmen. Makanya kalau bikin ini Pak, oh belum mensosialisasikan kepada seluruh karyawan, Pihak terkait. gitu ya, seluruh pada seluruh karyawan. Buktinya apa? Ya ini HRD belum melakukan ini ya, HRD belum melakukan sosialisasi kebijakan halal gitu ya. Saya tarik aja deh, saya copy dari sini aja. Hmm.
Lokasinya di mana? Bagian produksi dan bagian Eh, HRD. HRD. Referensinya apa, Pak? Referensinya adalah kriteria Satu. SJPH apa nih? Oh, 5.1 ya, 5.1. yaitu Komitmen komitmen dan tanggung jawab. dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai dengan ini, oh ya saya lengkapi dulu, auditinya siapa tadi? Berarti kan Saya Pak Budi Budi. dan Pak Ilham. Kemudian auditornya adalah Pak Setia. Kemudian udah, laporan audit itu seperti ini Pak, sudah cukup. Yang bawah itu nanti, ya. Nah sekarang Bapak Ibu ada studi kasus dari saya untuk Bapak Ibu bisa kerjakan. Yang tadi kita bahas itu adalah saya memberi contoh Bapak Ibu bagaimana cara membuat laporan audit. Saya sudah share tugasnya Bapak Ibu. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu menjawab seperti apa yang tadi saya isi ya, tapi berdasarkan temuan yang berbeda. Nah, mungkin sebagai clue-nya, ada nggak yang mau membacakan studi kasusnya yang untuk Bapak Ibu kerjakan? Yuk kita ini yuk kita ulas bersama dulu biar nanti Bapak Ibu mengerjakannya lebih mudah. Eh, Yuk kita buka yuk temuan apa? Bisa dipahami nggak Bu? Soalnya Bu, Bapak Bisa, bisa ya? bisa, Pak. So, Oke. Mau mengerjakan sendiri atau mau kita sama-sama ini membaca bersama biar teman-teman lebih paham? Sama-sama Mengerjakan sendiri. dikerjakan, Pak. Ya? Sama-sama dikerjakan. Oh, saya tidak. Yuk kita baca dulu yuk bareng yuk biar teman-teman semuanya punya persamaan persepsi. Ada yang mau bantu membacakan? Silakan. Boleh, Pak. Yuk dengan Pak siapa nih? Bisma, Pak. Oh, Pak Bisma. Iya, Pak Bisma biasanya bertanya ini tumben hari ini belum ya? Nah, lagi aman, Pak. Silakan Pak Bisma. Oke. Terima kasih. Tugas 3, melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Sesuai rencana kerja manajemen PT Pro Halal Maju Bersama, Pak Setia sebagai penyelia halal sekaligus juga saat ini bertugas sebagai internal auditor halal, menjadwalkan melakukan audit internal pada tanggal 8 Maret 2025. Objek auditnya adalah dimulai dari tempat penerimaan atau penyimpanan bahan, area produksi, hingga fasilitas distribusi yang dimiliki perusahaan. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Setelah pertemuan pembukaan, Pak Setia langsung melakukan audit di bagian gudang bahan. Pak Setia didampingi oleh Pak Irfan sebagai kepala bagian gudang, menemukan adanya bahan baku niasinamid sebanyak 15 drum plastik dengan merek Mois yang tidak terdapat label halalnya. Dari telah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, niasinamid yang digunakan seharusnya adalah merek Skin dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Setia memastikan dengan memeriksa pada http bpjph-halal.co.id dan memang niasinamid merek Mois belum memiliki sertifikat halal. Saat dicek di bagian pembelian, Ibu Sanur sebagai kepala bagian pembelian memberikan keterangan bahwa niasinamid Mois sebanyak 15 drum plastik baru didatangkan dari supplier seminggu lalu sebagai alternatif karena merek Skin mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian pembelian tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan niasinamid tersebut karena tidak mengetahui dan belum memiliki prosedur yang menjelaskan bahwa dia harus melapor
jika ada perubahan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Oke. Jadi LK5 ini ya Bapak Ibu sekarang konsennya kita mengisi istilah checklist dan buat laporan audit. Nah Bapak Ibu kasusnya terjadinya di pabrik yang sama ya. Cuma temuannya berbeda Bapak Ibu. Di sini tanggal auditnya tanggal berapa nih? Sama ya 8 Maret. Auditornya masih Pak Setia. Auditinya siapa nih Pak berarti di sini? Auditinya siapa nih? Pak Irfan, Pak. Dua ya Irfan, terkait Pak Irfan. Ya. Irfan. Kemudian kira-kira Bapak Ibu di dalam kriteria CPA ini terkait apa nih? Bahan. Bahan. Sekarang kita bahan. konsentrasinya Ibu ngisi di daerah bahan aja Bu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan mengisinya checklistnya di bagian bahan saja. Ya. Mana yang iya dan mana yang tidak. Jadi apakah melindungi dengan sudah bersertifikat halal? Ini kira-kira apa nih Bu jawabannya Bu? Tidak. Tidak. Ya. Nanti dilanjutkan Pak. Mana-mana yang iya, mana-mana yang tidak. Baru kemudian ini apakah bahan ini soalnya waktunya tinggal pendek nih. Nah, ini Bapak Ibu terus nih mengisi checklistnya sampai dengan bahan saja. Kalau yang proses sudah nggak perlu diisi Bapak Ibu. Karena temuan di dalam studi kasus tersebut hanya terkait tentang bahan. Ya, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu mengerjakan baru nanti kemudian dilanjutkan dengan membuat laporan auditnya. Seperti yang tadi saya contohkan, cukup sampai garis hitam ini aja, Bu, Bapak. Seperti yang tadi saya contohkan. Silakan masih ada waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan sambil bertanya, ya. Silakan Bapak Ibu. Berarti bagian bahan saja ya Pak ya? Ya, karena memang kan di dalam studi kasusnya itu hanya terkait dengan bahan ya, Pak ya. Walaupun ada temuan di bagian pembelian tidak melaporkan kepada penyelia halal dan manajemen halal Nah, itu sebetulnya Bapak lihat 501. pertanyaan di klausul bahan itu ada, Pak. Oh, ada ya Pak? Siap. Iya. Makanya silakan di ini dipelajari di klausul bahan tersebut ya nanti mana yang jawabannya ya, mana yang tidak. Yang jawabannya tidak berarti ditulis di dalam jadi temuan audit gitu Pak. Sebetulnya begitu apa caranya itu seperti itu Pak. Bahannya sudah kirim di grup Kak, Pak? Sudah Pak. Sudah. Tugas 3 ya, Pak? Iya betul Bapak. Bapak masih ada waktu buat mengerjakan, Siap. tapi nanti kita jam 11 tepat izinkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya dulu ya Pak. Sekarang boleh bertanya-tanya. Izin Bapak mau bertanya. Silakan Ibu. Bapak, ini kan sekarang sertifikat halal itu kan sudah berlaku seumur hidup ya. Berarti untuk audit internal ya memang tetap harus dilakukan setiap setahun sekali ya, Pak. Betul Ibu. Betul Oh, sekali Ibu. lalu untuk hasil audit internal ini untuk pegangan kita saja atau memang perlu dilaporkan ke lembaga halal atau gimana ya, Pak? Iya. Perlu dilaporkan Ibu. Dilaporkan hasil dari audit Oke. tersebut dilaporkan kepada BPJPH Ibu Yoman. Hmm, oke, oke, baik, Pak. Iya. Untuk audit eksternalnya tadi mohon maaf mungkin kalau misalnya tadi udah ada nanya tapi saya kurang begitu Oh. menyimak. Kalau Itu audit nanti eksternal itu gimana? audit yang nanti Ibu hadapi ketika mau dilakukan sertifikasi Bu oleh Oh LPH. gitu. Tapi kalau misalnya sudah bersertifikasi berarti tidak akan ada lagi ya Pak? Nah, sampai saat ini sih belum ada skema surveillance Bu dari BPJPH. Hmm, Mungkin ke depan sih akan ada. Cuma sampai saat ini sih belum ada. Mungkin BPJPH mempertimbangkan sumber dayanya dan mungkin masih di apa apakah itu nanti yang mengaudit itu apakah BPJPH atau pengawas BPJPH itu ada yang namanya pengawas PPH Bu itu hmm, mungkin apakah mereka apakah tapi mau
apakah dilakukan oleh LPH Oke, Pak. surveillance tersebut. Jadi belum. Tapi yang saya tahu sekarang itu BPJPH itu punya yang namanya pengawas PPH. Jadi sampai Mhm. saat ini sih yang saya tahu dia bergerak itu tim pengawas PPH itu kan mungkin karena orangnya juga tidak terlalu banyak ya, tapi dia melakukan audit mendatangi itu secara random, Bu. Itu sudah Oke, dilakukan itu. oke, baik, Pak. Baik, untuk audit internalnya berarti berbeda dengan yang mutu ya, Pak ya. Kalau yang mutu itu kan ada mayor, minor gitu ya, Pak. Iya, Kalau untuk yang ini nggak ada ya, Pak ya. nggak Untuk ada, Bu. nggak Iya, ada. Oke, baik, Pak. Oke, itu, Pak. berdasarkan checklist saja dan tidak Oke. ada yang sifatnya mayor, minor gitu ya, atau Heeh. critical gitu nggak ada, Bu. Oh, oke, baik, Pak. Oke, itu. Makasih banyak, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Ibu nyamannya posisi di mana, Ibu? Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah pukul 11 ya. Ya, Pak. Saya akan menyampaikan unit kompetensi yang terakhir sampai dengan pukul 12 ya, sambil nanti saya akan melanjutkan dengan contoh studi kasus lagi ya. Jadi begini, unit kompetensi yang kelima tadi yang sudah disampaikan itu adalah sifatnya cek ya Bu ya. Nah, sekarang unit kompetensi keenam, kalau saya bisa dibilang di dalam siklus PDCA, unit kompetensi keenam itu sudah pada tahapan action. Di sana ada evaluasi, di sana ada continuous improvement, dan itu adanya itu di unit kompetensi yang kelima ini, keenam ini. Jadi Bapak Ibu, dan unit kompetensi keenam ini merupakan lanjutan dari unit kompetensi kelima. Kalau Bapak Ibu nanti tadi ya, sampai dengan Bapak Ibu membuat laporan audit, di dalam unit kompetensi keenam itu adalah Bapak Ibu diminta melakukan sebagai penyelia atau sebagai internal auditor, itu adalah Bapak Ibu diminta melakukan tindak lanjutnya. Jadi setelah laporan audit itu diterima, diberikan kepada auditi, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh auditor, ya. Dan kemudian juga nanti kita akan belajar bagaimana apa yang harus dilakukan oleh auditi ketika sudah menerima laporan audit. Nah, izin share screen ya Pak Ibu ya.